برحمتك يا ربي لا تقضى إن أمر أعيانا أو دهر عنانا لا نرجو من جانا إلا من مولانا لنا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقضى مولانا أسهرنا الأجفانا فامنن يا بفضلك لا تنسانا مولانا لنا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقضى إلهي أنا ودمر من عادانا جود فضلك أدنانا مولانا لنا يا سامع دعانا لا تقضى رب اسمع شكوانا وأجب جمل وجلي مرعانا ولا تخيب مسعانا مولانا لنا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقضى يا مولانا يا سامع دعانا بحرمات سيدنا تقبل دعانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقضى رجانا الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة. Para hadirin, para jamaah Masjid Besar Ar-Raudhah, pecinta ilmu, pecinta majlis ta'lim rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Besar Ar-Raudhah dengan niat iktikaf melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan pengajian rutin tiap malam Selasa. Mudah-mudahan barokah dari tempat yang sangat mulia ini, ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam kita aturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan katanya Nabi, wa sya'bana syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulannya aku, katanya Nabi. Artinya pada bulan Sya'ban ini setelah kita melakukan bulan Rajab, maka di bulan Sya'ban ini kita pupuk amal soleh tersebut dengan memperbanyak baca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus baca solawat kepada Nabi di bulan Sya'ban karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, ya, innallaha wa
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ya. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah engkau kepada nabi, wasallimu taslima, dan kepada nabi taslima, dengan bersalam sungguhan. Ya. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia. Ya. Karena barokahnya di bulan Sya'ban ini masyhur. Ya, lebih-lebih ada Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban. Ya. Malam tanggal 15 di bulan Sya'ban, yang insya Allah pada tahun ini malam Rabu yang akan datang. Ya, bukan malam Kamis besok ini, malam Kamisnya lagi. Itu nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Yang di dalamnya dibaca Yasin 3 kali dengan niat ini, ya. Kemudian bahkan Nabi itu dikatakan Nabi itu paling baik Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Selain amal kita dilaporkan kepada Allah di malam pertengahan bulan Sya'ban, ya, amal kita ini nanti dilaporkan kepada Allah. Ya. Kapan dilaporkannya? Nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban. Itu laporan untuk tahunan, setiap tahun. Ada yang tiap hari laporan itu, yaumiyah. Ya, laporan kepada Allah itu ada yang tiap hari, ada yang tiap sepekan sekali. Jadi dikatakan dalam hadis itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang sip-sipan untuk tiap harinya ini. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Ya. Yang malam itu mulai habis sholat asar, ya, mulai hampir maghrib gini, itu sampai ke subuh besok. Sampai subuh besok. Itu ada malaikat yang tukang mencatat kebaikannya manusia. Maghrib sampai ke subuh. Nanti subuh itu habis fajar, itu malaikat naik menghadap kepada Allah, itu ganti malaikat siang, yaitu habis subuh sampai ke habis asar. Itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang telah engkau temukan dengan hambaku, dan apa yang kau temukan ketika engkau meninggalkan hambaku. Apa katanya malaikat? Aku temukan hambamu ya Allah ketika aku turun itu dalam melaksanakan ibadah kepada engkau, dan ketika aku kembali menghadap engkau, ya, yang malaikat malam subuhnya naik menghadap kepada Allah, aku temukan hambamu dalam keadaan ibadah salat subuh. Ya, begitu juga yang malaikat siang. Malaikat siang ini sip turun, kemudian nanti sore, besok sorenya menghadap kepada Allah. Allah juga tanyakan, ya, apa yang kau temukan dengan hambaku ketika engkau turun dan ketika engkau naik? Aku temukan hambamu dalam keadaan beribadah kepadamu, dan ketika naik aku temukan hambamu juga dalam keadaan beribadah kepadamu. Ya, ini adalah jawaban daripada malaikat-malaikat Allah yang diturunkan oleh Allah setiap harinya seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah kita isi dengan ibadah.
Ketika malaikat naik, kita isi dengan ibadah kepada Allah. Subuh juga begitu. Ketika malaikat malam naik menghadap kepada Allah, malaikat siang turun mencatat kebaikan kita. Kita ditemukan oleh para malaikat itu dalam keadaan beribadah kepada Allah, bukan dalam keadaan tidur. Ya. Bagaimana malaikat engkau menemukan hambaku? Tidur ya Allah. Dalam keadaan tidur. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nabi itu di bulan Sya'ban malah pernah puasa penuh, 1 bulan penuh. Nabi berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, bahkan disambung dengan bulan Ramadan. Nabi itu pernah, cuma kebanyakan Nabi itu, hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nabi puasa Senin, puasa Nabi hari Kamis, ya. Nabi puasa ayyamul bid, ayyamus ya, di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Nabi itu semuanya melaksanakan ibadah puasa. Ya, ada malaikat itu tiap 7 hari sekali usbu'iyah laporannya kepada Allah. Kapan? Tiap hari Kamis. Ya, Nabi itu berpuasa di hari Kamis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau Rasul melaksanakan ibadah puasa di hari Kamis? Apa jawab Nabi? Iya, karena hari Kamis itu hari dilaporkannya amal daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, dan aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ketika Nabi ditanya, hari Senin kenapa kok puasa Nabi? Ya, karena hari Senin itu aku dilahirkan. Kan begitu Nabi mengatakan. Ya, hari Senin itu aku dilahirkan, aku berpuasa. Dan hari Kamis aku puasa karena amal hamba itu dilaporkan kepada Allah setiap usbu'iyah, setiap 7 hari sekali itu dilaporkan pada hari Kamis, dan aku berpuasa karena aku senang ketika amalku dilaporkan aku dalam keadaan berpuasa. Sehingga ada istilah puasa Senin Kamis. Ya. Puasa Senin itu karena ikut kepada Nabi, ya, karena ikut menghormat atas kelahirannya Nabi. Ya, ya untung-untung kalau kita lahir pada hari Senin sama dengan Nabi. Ya, jadi kita puasa hari Senin itu tujuannya, niatnya ikut memuliakan hari kelahirannya Nabi. Hari Kamis kita berpuasa karena amal hamba itu dilaporkan kepada Allah setiap usbu'iyah, 7 hari sekali, itu dilaporkan oleh malaikat di hari Kamis. Ya, di hari Kamis. Sehingga ada istilah puasa Senin Kamis. Ya, kalau kita puasa lahirnya hari Selasa, maka kalau kita ikut Nabi ya harus hari Selasa kita puasa karena mengagungkan hari kelahiran kita, ya, memuliakan hari kelahiran. Dan insya Allah dengan kita memuliakan hari kelahiran kita besok akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hari kelahiran kita isi dengan ibadah. Nah, begitu. Kita lahir hari apa? Hari Kamis umpamanya. Kita isi dengan ibadah. Kita isi dengan berbuat baik, nyelamati badan, ya, bersedekah dan lain sebagainya. Ya, bersedekah. Itu sangat baik sekali, ya, sangat bagus. Jadi Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lain. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga kita harus sedekah. Sedekah itu tadfa'ul bala,
dapat menolak bala. Katanya Nabi, hasinu amwalakum bizaka. Jagalah, bentengi harta kalian ini. Dibentengi dengan apa? Bizaka, dengan zakat, mengeluarkan zakat. Jangan lupa. Hasinu amwalakum bizaka. Bentengi, pagri, disuruh pagar harta kalian ini dengan zakat. Ini kewajiban, ya. Kalau kita melakukan kewajiban, maka Allah akan turunkan keberkahan. Allah turunkan rahmat. Ya, akan diberi penjagaan oleh Allah. Ya. Jadi bentengi harta kalian dengan zakat. Tidak hanya harta yang ada di rumah, harta yang ada di luar itu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya sawahnya ketika panen zakat. Ya, yang punya tanaman di ladang ketika panen dizakati. Ya. Dengan zakat itu Allah akan menjaga tanaman kita. Ya. Jadi dengan zakat itu Allah akan jaga harta kita. Yang lain tidak panen, kita akan panen. Ya, sekalipun sedikit. Yang lain tidak ada panen. Tapi Allah jaga harta kita dengan zakat. Allah kasih keberkahan. Wadawu maradhakum bis-shadaqah. Dan obati penyakit kalian atau orang yang sakit daripada kalian, diobati dengan apa? Bis-shadaqah, dengan memperbanyak sedekah. Jadi sedekah itu mengobati penyakit. Ya, dengan memperbanyak sedekah itu penyakit-penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah. Baik itu penyakit dohir maupun penyakit batin. Yang parah itu kan penyakit batin. Kalau penyakit dohir dengan kita minum konsumsi obat sesuai dengan dosis, insya Allah sembuh. Tapi kalau penyakit batin, kita harus mencari obat di mana penyakit batin ini. Ya. Penyakit hasud, penyakit iri dengki, penyakit adu domba, namimah, sering mengabarkan sesuatu yang tidak benar. Itu kan penyakit juga. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit seperti itu, kita harus banyak bertaubat, zikir sama Allah, hadir majelis-majelis ta'lim, ya, itu bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Hasud, riya, sum'ah, itu penyakit hati. Ya. Yang dengan penyakit itu amal ibadah kita akan dihapus oleh Allah. Ya. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi hasud ini penyakit iri, ya, punya tangga diberi rizki oleh Allah, kita iri, ya. Ketika saudara dikasih nikmat oleh Allah, kita iri. Ketika orang lain diberi nikmat yang besar oleh Allah, kita iri. Itu namanya hasud. Hatinya sakit. Ya, hatinya itu sakit. Hasud ini ya'kulul hasanat, dapat memakan kebaikan yang kita kerjakan. Dengki itu dapat memakan kebaikan yang kita kerjakan. Ketika hasud ini memakan kebaikan, ya habis namanya dimakan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakaran gitu. Sebagaimana api membakar kayu. Ketika kayu itu dibakar oleh api, akan menjadi abu, tidak ada gunanya. Hasud seperti itu. Sekalipun kita sudah rajin melaksanakan ibadah kepada Allah, rajin puasanya, ya, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, tapi kalau hatinya ini ada hasud, setiap orang mendapatkan nikmat kita sakit, maka kebaikan-kebaikan itu
akan dimakan oleh sifat hasud kita. Nah, ini penyakit-penyakit hati. Obatnya di mana penyakit hati? Hadir ke masjid, ibadah sama Allah. Ya, belajar untuk ikhlas apa yang dikerjakan. Ya, sedekah dengan ikhlas, ibadah dengan ikhlas. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan kepada orang lain didasari dengan ikhlas. Insya Allah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sinu amwalakum bizakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Ya, kita dengan mengeluarkan zakat, orang yang menerima itu akan berterima kasih kepada kita. Terima kasih, syukran jazila. Ya, jazakumullah ahsanal jaza, mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan panen tahun depan dikasih keberkahan oleh Allah. Itu doa daripada yang menerima zakat. Padahal itu kewajiban. Ya. Andaikan orang yang menerima tidak mau berdoa, tidak ada masalah. Ya, karena itu memang kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah mungkin orang terima kasih, ya, terima kasih. Kalau kita mengeluarkan zakat, orang tidak mendoakan, ya memang kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Sekalipun sedekah, kita mengeluarkan sedekah, kemudian orang yang menerima sedekah tidak mau mengucapkan terima kasih kepada kita, ya tidak apa-apa. Kita tidak butuh kepada itu. Ya. Kita bersedekah itu karena itu perintah dari Allah lewat lisan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersedekah itu akan diganti yang besar oleh Allah. Kan begitu dawuhnya Nabi. Orang yang ahli sedekah itu dapat menolak bala, ya, dapat menolak kefakiran, dapat menolak musibah, dan dapat mengobati penyakit-penyakit yang ada. Ya, penyakit dohir maupun penyakit batin. Kita harus obati. Wadawu maradhakum bisadaqah. Maka obati penyakit kalian dengan memperbanyak sedekah. Para hadirin, para jamaah rahimahumullah, di bulan Sya'ban itu ada bacaan. Ya, selain baca sholawat juga ada bacaan. Yang bacaan ini kalau kita baca itu mendapatkan penjagaan dari Allah dalam 1 tahun. Dijaga oleh Allah dari bala. Ya, apa yang dibaca? Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebanyak 2.370, sesuai dengan jumlah bacaan huruf daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi baca kalau rombongan orang berapa kan sebentar, kalau sendirian ya banyak. 2.370 itu bacaan di nisfu Sya'ban. Kemudian sholat tasbih, ya, bukan sholat nisfu Sya'ban. Jadi niatnya sholat tasbih, sholat sunat tasbih. Kata ini 4 rakaat, sholat tasbih itu 4 rakaat. Bukan sholat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Sya'ban itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, bid'ah sholat nisfu Sya'ban. Jadi jangan niat sholli sunnatan di nisfi Sya'ban. Saya sholat sunnah nisfu Sya'ban, itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Itu bid'ah, qabihah. Itu perbuatan yang tidak pernah dikerjakan
oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita harus mengerjakan sholat di malam nisfu Sya'ban, maka Nabi dan ulama-ulama salaf menganjurkan untuk sholat tasbih. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu pernah disampaikan oleh Nabi, hadisnya sahih ya, sholat tasbih. Nabi itu mengatakan kepada pamannya Abbas, Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini saudara dengan ayah Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi itu pernah mengatakan seperti ini, ya ummah, ya amma, wahai pamanku, maukah engkau aku beri sesuatu ya, yang kalau sesuatu itu engkau kerjakan, maka Allah akan mengampuni dosa kamu, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang sudah dikerjakan atau yang belum dikerjakan. Itu katanya Nabi. Ini hadisnya sahih. Ya, Nabi mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, maukah engkau aku berikan sesuatu, kalau engkau mengerjakan sesuatu ini, itu bisa mengampuni dosa. Dosa yang sudah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan, dosa yang besar sampai dosa yang kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا